Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih baru yang mengkhawatirkan setelah sebuah laporan intelijen yang beredar luas mengungkapkan dugaan rencana Iran untuk mengebom tembok ratapan, salah satu situs paling suci bagi umat Yahudi. Berita ini, yang pertama kali disiarkan oleh media terkemuka Israel, Yediot Ahronot, pada Selasa malam, seketika memicu gelombang kemarahan, ketakutan, dan frustrasi yang meluas di seluruh Israel, khususnya di Yerusalem. Laporan ini, yang dikutip dari sumber-sumber keamanan senior Israel yang tidak disebutkan namanya, mengklaim bahwa unit rahasia dalam Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, telah menyusun rencana terperinci untuk melancarkan serangan terhadap tembok ratapan. Meskipun pemerintah Israel belum memberikan konfirmasi resmi, bocornya informasi ini ke publik telah memicu reaksi berantai yang tidak terkendali. Masyarakat Israel, yang sudah hidup dalam bayang-bayang ancaman keamanan dan konflik yang tak berkesudahan, kini merasa kerentanan mereka telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tembok ratapan, yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai Kotel HaMa'arafi, bukan hanya sebuah struktur batu kuno, ia adalah jantung spiritual bagi jutaan Yahudi di seluruh dunia. Serangan terhadap situs ini tidak hanya akan dianggap sebagai tindakan terorisme, tetapi juga sebagai penodaan langsung terhadap keyakinan dan identitas mereka. Ini bukan lagi soal politik atau perbatasan, ujar Rabbi Menachem Cohen, seorang rabi berpengaruh dari Yerusalem, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Channel 12 News. Ini adalah serangan terhadap jiwa kita sebagai bangsa. Mereka ingin menghancurkan apa yang paling berharga bagi kita. Sentimen ini bergema di seluruh komunitas Yahudi, baik di Israel maupun di diaspora, yang mengutuk keras dugaan rencana Iran tersebut. Laporan Yediot Ahronot menjelaskan bahwa intelijen Israel telah memantau komunikasi antara pejabat IRGC yang mengindikasikan bahwa serangan itu akan lebih simbolis dan merusak secara psikologis daripada secara fisik, dengan tujuan memicu kepanikan massal dan merusak moral bangsa Israel. Rencana tersebut kabarnya melibatkan penggunaan drone peledak atau roket kecil yang diluncurkan dari jarak jauh, sebuah taktik yang sulit dilacak dan dicegat. Kami telah memantau pergerakan mereka selama berminggu-minggu, kata seorang analis intelijen anonim kepada Haaretz, media terkemuka lainnya di Israel. Ini bukan ancaman kosong. Mereka serius. Ini adalah bagian dari perang proksi yang lebih besar yang mereka lakukan di seluruh Timur Tengah. Kekhawatiran publik semakin diperparah oleh ketiadaan tanggapan yang cepat dan meyakinkan dari pemerintah. Warga merasa bahwa Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan kabinetnya tidak bertindak cukup tegas atau transparan dalam menghadapi ancaman ini. Kami mendengar tentang ini dari media, bukan dari pemerintah kami sendiri, teriak seorang warga di Tel Aviv. Di mana Netanyahu? Mengapa dia tidak berbicara kepada kami? Perasaan ditinggalkan dan ketidakpercayaan ini adalah pendorong utama di balik gelombang demonstrasi spontan yang meletus di seluruh Yerusalem. Demonstrasi dimulai di luar kediaman Perdana Menteri di Rehavia, dan dengan cepat menyebar ke jalan-jalan utama. Ribuan orang Yahudi, dari berbagai latar belakang dan afiliasi politik, turun ke jalan-jalan Yerusalem, membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan yang menuntut agar Netanyahu turun. Mereka mengecam apa yang mereka sebut sebagai kegagalan kepemimpinan, dan kegagalan untuk melindungi rakyat. Mereka menuntut agar pemerintah melihat kondisi kota di Yerusalem, dan mengakui ancaman yang sedang dihadapi. Spanduk-spanduk yang bertuliskan, Netanyahu turun, dan lindungi tembok ratapan kami, mendominasi kerumunan, mencerminkan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Banyak demonstran mengungkapkan perasaan mereka tentang bagaimana mereka merasa pemerintah telah terlalu fokus pada manuver politik dan reformasi yudisial, mengabaikan ancaman keamanan yang mendesak. Dia sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, bukan kami, kata Shira Levi, seorang mahasiswa dari Universitas Ibrani Yerusalem, kepada Reuters. Tembok ratapan adalah simbol persatuan kita. Jika itu diserang, apa yang tersisa dari kita? Kemarahan mereka bukan hanya terhadap Iran, tetapi juga terhadap para pemimpin mereka sendiri, yang mereka rasa telah gagal melindungi hal-hal yang paling mereka sayangi. Keramaian yang padat dan bersemangat ini menunjukkan bahwa masalah ini telah melampaui batas-batas politik dan menjadi isu eksistensial bagi banyak warga Israel. Laporan yang menggegerkan ini, ditambah dengan respons pemerintah yang lambat,
telah menciptakan badai yang sempurna. Sementara dunia menahan napas, menanti konfirmasi atau bantahan dari Teheran dan Yerusalem, satu hal sudah jelas, dugaan rencana Iran untuk menyerang tembok ratapan telah menghancurkan rasa aman yang tersisa di hati banyak warga Israel. Peristiwa ini telah memicu krisis politik dan sosial yang mendalam, menempatkan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di bawah tekanan yang luar biasa, dan mengancam untuk mengubah peta politik Israel dalam waktu dekat. Dampak dari berita ini, baik benar atau tidak, telah terasa di seluruh negeri, dan babak baru dalam konflik yang tak berkesudahan ini baru saja dimulai. Berita tentang dugaan rencana Iran untuk menyerang tembok ratapan telah menempatkan sorotan tajam pada signifikansi situs bersejarah ini, bukan hanya sebagai peninggalan arkeologis, tetapi sebagai jantung spiritual dan identitas bagi umat Yahudi di seluruh dunia. Dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai Kotel HaMa'arafi, tembok ratapan adalah sisa-sisa dari tembok penahan yang mengelilingi Bukit Bait Suci, di mana bait kedua Yahudi pernah berdiri sebelum dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Bagi miliaran orang Yahudi, tempat ini adalah simbol kerinduan, doa, dan hubungan abadi mereka dengan tanah leluhur dan warisan spiritual mereka. Selama berabad-abad, umat Yahudi dari seluruh penjuru dunia datang ke sini untuk berdoa, meratapi kehancuran bait suci, dan memohon kedatangan Mesias. Sebuah artikel di majalah The Jerusalem Report menggambarkan situs ini sebagai tempat di mana langit bertemu bumi, sebuah ungkapan yang menangkap kedalaman spiritual yang dirasakan oleh para peziarah. Namun, di samping makna spiritualnya, tembok ratapan juga merupakan pusat gejolak politik. Lokasinya yang berada di kota tua Yerusalem, sebuah wilayah yang sangat diperebutkan, menjadikannya titik api dalam konflik Israel-Palestina. Meskipun demikian, ancaman yang kini muncul dari Iran memiliki dimensi yang jauh berbeda. Ini bukan lagi sengketa lokal atau perbatasan, melainkan bagian dari perang proksi global antara dua kekuatan regional yang saling bersaing untuk dominasi. Iran tidak hanya menyerang Israel, kata Dr. Ehud Yaari, seorang pakar Timur Tengah dari Israelis Channel 12 News, dalam analisisnya yang mendalam. Mereka menyerang identitas Israel. Mereka tahu bahwa menargetkan Kotel adalah cara untuk merusak moral dan semangat bangsa, lebih dari sekadar menyerang instalasi militer. Ini adalah perang psikologis. Konflik antara Israel dan Iran memiliki akar yang dalam, jauh melampaui sengketa nuklir yang sering menjadi sorotan media. Hubungan yang dulu akrab antara kedua negara sebelum revolusi Iran tahun 1979 telah berubah menjadi permusuhan pahit. Rezim teokratis Iran yang baru mengadopsi narasi anti-Israel sebagai pilar ideologinya, menyebut Israel sebagai entitas Zionis dan musuh utama. Dari Teheran, mereka telah secara terbuka menyerukan penghancuran Israel dan telah secara aktif mendukung kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di jalur Gaza. Sebuah laporan investigasi dari The Washington Post merinci bagaimana Iran telah menghabiskan miliaran dolar untuk membiayai, melatih, dan mempersenjatai kelompok-kelompok ini, menciptakan lingkaran api di sekitar Israel. Di sisi lain, Israel menganggap program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial dan telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran mengembangkan senjata nuklir. Perdana Menteri Netanyahu, khususnya, telah menjadikan isu ini sebagai fokus utama kebijakan luar negerinya selama bertahun-tahun. Ketegangan ini seringkali berwujud dalam serangan-serangan siber yang saling tuding, pembunuhan misterius terhadap ilmuwan nuklir Iran, dan serangan-serangan udara Israel terhadap target-target Iran di Suriah. Ini adalah perang di balik layar yang terus-menerus, kata pensiunan Jenderal IDF, Mayor Jenderal Yossi Kuperwasser, dalam sebuah wawancara dengan Jerusalem Post. Setiap tindakan, baik dari pihak kami maupun dari pihak mereka, dirancang untuk merusak kemampuan dan niat pihak lain. Dugaan rencana untuk menyerang tembok ratapan, jika benar, menandai eskalasi yang sangat signifikan dalam konflik yang sudah tegang. Ini adalah serangan terhadap simbol, yang dirancang untuk memprovokasi respons emosional dan global. Laporan yang beredar mengindikasikan bahwa Iran mungkin merasa terpojok oleh tekanan internasional dan sanksi, dan memilih untuk menghantam balik dengan cara yang paling menyakitkan bagi musuhnya. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bisa mencapai di mana saja, bahkan di tempat yang paling dijaga di Israel,
kata Dr. David Menashri, seorang pakar Iran dari Universitas Tel Aviv. Ini adalah pesan kepada Israel dan dunia. Kami adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, dan kami bisa menyerang dimanapun dan kapanpun kami mau. Namun, banyak pihak juga berspekulasi bahwa berita ini mungkin merupakan bagian dari perang informasi yang dilancarkan oleh Israel untuk mendapatkan dukungan internasional dan membenarkan tindakan apapun yang mereka ambil terhadap Iran di masa depan. Penting untuk tetap skeptis, tulis seorang kolumnis di Times of Israel. Bagaimana kita bisa yakin bahwa ini bukan manuver politik untuk mengalihkan perhatian dari masalah internal Netanyahu atau untuk membenarkan serangan terhadap Iran? Keraguan ini menambah lapisan kerumitan pada narasi yang sudah tertata. Apapun kebenarannya, berita tentang rencana pengeboman tembok ratapan telah berhasil mencapai tujuannya, memicu kepanikan, mengobarkan amarah, dan mempercepat eskalasi yang tak terhindarkan. Ketegangan yang mengancam ini tidak hanya terasa di kalangan politik, tetapi juga di antara masyarakat umum. Kehidupan sehari-hari di Yerusalem telah diliputi oleh ketakutan yang mencekam. Orang-orang yang biasanya berduyun-duyun ke tembok ratapan untuk berdoa kini ragu-ragu. Bagaimana saya bisa membawa anak-anak saya ke sana sekarang? Tanya seorang ibu, Leah Goldstein, kepada sebuah kru berita Associated Press. Kami selalu merasa aman di sana, tapi sekarang, saya tidak yakin. Kekhawatiran ini, meskipun tidak berdasar pada serangan yang sudah terjadi, menunjukkan betapa efektifnya propaganda dan ancaman psikologis dalam merusak tatanan sosial. Babak baru dalam konflik yang sudah berlangsung lama ini tidak lagi hanya melibatkan rudal dan senjata, tetapi juga simbol, keyakinan, dan ketakutan yang paling dalam. Penyebaran kabar mengenai dugaan rencana Iran untuk mengebom tembok ratapan telah memicu gelombang kejut yang meluas, tetapi detail spesifik di balik laporan ini yang benar-benar memicu kepanikan massal. Berdasarkan laporan investigasi yang dirilis oleh surat kabar terkemuka Israel, Haaretz, pada Rabu pagi, rencana ini diduga disusun oleh unit rahasia dalam Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, yang dikenal sebagai Unit 4000. Unit ini, menurut sumber intelijen yang dikutip oleh Haaretz, adalah tim khusus yang bertanggung jawab atas operasi-operasi di luar negeri yang bersifat simbolis dan subversif. Laporan ini, yang dikutip secara luas oleh media internasional seperti Reuters dan Associated Press, menyebutkan bahwa intelijen Israel, melalui kerjasama dengan agen-agen intelijen Barat, telah berhasil menyadap komunikasi internal Iran yang mengonfirmasi adanya rencana tersebut. Dokumen-dokumen yang bocor, yang disebutkan dalam laporan tersebut, tidak hanya mengonfirmasi niat, tetapi juga memberikan gambaran mengerikan tentang metode yang akan digunakan. Rencana tersebut kabarnya melibatkan penggunaan drone kamikaze yang diluncurkan dari wilayah yang dikuasai oleh proksi Iran di Suriah atau Lebanon. Drone-drone ini, yang diproduksi dengan teknologi siluman, dirancang untuk menghindari sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Mereka telah mempelajari pola penerbangan dan celah dalam sistem pertahanan kami, kata seorang analis militer yang tidak disebutkan namanya kepada Haaretz. Mereka tahu bahwa Iron Dome paling efektif melawan roket dan rudal besar, tetapi drone-drone kecil dan terbang rendah ini bisa lolos dari deteksi radar. Dugaan target utamanya bukan tembok ratapan itu sendiri, tetapi area plaza di depannya, yang biasanya dipenuhi oleh ribuan jemaah dan turis. Tujuan serangan ini adalah untuk menyebabkan korban massal dan menciptakan kekacauan serta kepanikan yang meluas. Para ahli intelijen yang diwawancarai oleh The Wall Street Journal juga menyoroti dimensi psikologis dari serangan yang direncanakan ini. Ini bukan hanya tentang kerusakan fisik, ujar Dr. Michael Oren, mantan duta besar Israel untuk Amerika Serikat. Ini adalah serangan yang dirancang untuk merusak tatanan sosial Israel. Mereka ingin membuat orang Yahudi merasa tidak aman di tempat yang paling mereka anggap suci. Mereka ingin menghancurkan apa yang menyatukan kita. Laporan The Wall Street Journal menambahkan bahwa intelijen AS juga telah mengamati peningkatan aktivitas komunikasi antara IRGC dan milisi proksi mereka, termasuk Hizbullah di Lebanon dan kelompok-kelompok di Suriah, yang mengindikasikan bahwa serangan semacam itu bisa jadi merupakan bagian dari operasi yang lebih besar dan terkoordinasi. Namun, beberapa skeptisisme juga muncul terkait laporan ini. Pensiunan perwira intelijen Israel, Eyal Ziser, dalam sebuah wawancara dengan Times of Israel,
menyatakan bahwa meskipun ancaman dari Iran itu nyata, sangat mungkin laporan ini dilebih-lebihkan untuk tujuan politik. Ia mengutip fakta bahwa bocornya informasi ini terjadi di tengah gejolak politik internal Israel, di mana Perdana Menteri Benyamin Netanyahu sedang menghadapi gelombang protes besar-besaran. Zisser berpendapat bahwa pemerintah mungkin menggunakan ancaman ini untuk mengalihkan perhatian publik dan menyatukan rakyat Israel di bawah bendera ancaman eksternal. Ini adalah taktik lama, katanya. Ketika ada masalah di dalam negeri, carilah musuh di luar. Meskipun demikian, bagi masyarakat Israel, keraguan semacam itu terasa seperti kemewahan yang tidak bisa mereka nikmati. Kami tidak peduli apakah ini benar 100% atau hanya sebagian, kata seorang penduduk Yerusalem, Yosef Levi, kepada stasiun televisi Al Jazeera. Fakta bahwa Iran bahkan bisa memikirkan hal seperti itu sudah cukup menakutkan bagi kami. Ini menunjukkan betapa jauhnya kebencian mereka terhadap kami. Perasaan ini diperkuat oleh sejarah permusuhan Iran terhadap Israel. Selama bertahun-tahun, Iran telah mengancam akan menghapus Israel dari peta, dan telah secara terang-terangan mendukung kelompok-kelompok teroris yang telah melancarkan serangan terhadap warga sipil Israel. Laporan ini, bagi banyak orang, hanyalah konfirmasi dari apa yang sudah mereka ketahui. Selain itu, laporan dari surat kabar Israel Yediot Ahronot menambahkan detail lain yang mengkhawatirkan. Mereka mengutip seorang pejabat keamanan yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa intelijen telah menemukan bukti bahwa serangan ini tidak akan menjadi satu-satunya, tetapi merupakan bagian dari serangkaian serangan yang lebih luas terhadap situs-situs simbolis lainnya di Israel, termasuk museum, universitas, dan pusat-pusat komersial. Mereka ingin menciptakan ketidakstabilan total, kata pejabat itu. Mereka ingin menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang aman di Israel. Pemerintah Israel sendiri masih menahan diri untuk memberikan konfirmasi resmi atau komentar mendalam, yang justru menambah ketidakpastian dan ketakutan publik. Juru bicara kantor Perdana Menteri, dalam sebuah pernyataan singkat, hanya mengatakan bahwa pasukan keamanan Israel telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi setiap warga negara dan setiap situs suci. Namun, kurangnya detail dan transparansi dari pemerintah membuat banyak orang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan informasi lengkap. Mengapa mereka tidak lebih terbuka? Tanya seorang demonstran di Yerusalem. Apakah mereka menyembunyikan sesuatu? Atau mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan? Di tengah ketidakpastian ini, para pemimpin Yahudi di seluruh dunia telah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk keras dugaan rencana Iran. Kepala Rabi di Inggris, Rabbi Ephraim Mirvis, dalam sebuah pernyataan yang dirilis ke pers, menyebutnya sebagai tindakan kebencian yang tak terbayangkan dan serangan terhadap seluruh peradaban. Sementara itu, kelompok-kelompok Yahudi di Amerika Serikat telah mendesak pemerintah AS untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap Iran. Seruan-seruan ini menunjukkan bahwa dugaan rencana pengeboman tembok ratapan telah menjadi isu global, yang memicu keprihatinan di luar batas-batas Israel. Babak baru dari konflik yang sudah lama ini telah dimulai, dan ketakutan serta ketidakpastian adalah mata uang yang paling berharga di dalamnya. Berita mengenai dugaan rencana Iran untuk mengebom tembok ratapan menyebar seperti api liar di seluruh Israel, dan reaksi publik yang mengikutinya adalah campuran dari ketakutan, kemarahan, dan rasa frustrasi yang mendalam. Publik Israel, yang sudah terbiasa hidup dengan ancaman keamanan, merasakan bahwa kali ini ancamannya berbeda, lebih personal dan lebih fundamental. Tembok ratapan bukanlah target militer atau politik, itu adalah simbol spiritual dan emosional yang menyatukan mereka. Serangan terhadapnya terasa seperti serangan terhadap identitas mereka sebagai bangsa. Saya tidak pernah merasa setakut ini, kata Shlomo Ben Ami, seorang pensiunan guru dari Tel Aviv, dalam wawancara dengan stasiun berita Channel 13. Kami sudah terbiasa dengan ancaman roket dari Gaza atau Hizbullah, tetapi ini berbeda. Ini adalah kebencian murni terhadap siapa kita. Sentimen ini bergema di seluruh negeri, dari kota-kota besar hingga permukiman kecil. Di Yerusalem, kota yang menjadi pusat berita ini, atmosfernya sangat tegang. Warga melaporkan rasa ketidakamanan yang mencekam, terutama di sekitar kota tua. Polisi telah meningkatkan patroli,
dan pos pemeriksaan tambahan didirikan di jalan-jalan utama. Meskipun demikian, rasa aman telah hancur. Anak-anak saya bertanya apakah mereka masih bisa pergi ke kota tua, kata Sarah Levin, seorang ibu 3 anak yang tinggal di Yerusalem. Bagaimana saya harus menjawab? Saya tidak tahu. Kami selalu menganggap tempat ini suci dan aman, tetapi sekarang kami harus berpikir 2 kali. Laporan dari Jerusalem Post mencatat bahwa jumlah pengunjung ke tembok ratapan menurun drastis dalam 24 jam terakhir setelah berita itu pecah. Tempat yang biasanya ramai dengan turis dan jemaah kini terasa sunyi dan dingin, sebuah cerminan dari ketakutan yang merayap di hati masyarakat. Kemarahan publik, yang awalnya terfokus pada Iran, dengan cepat bergeser ke pemerintah Israel. Banyak warga merasa bahwa pemerintah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu gagal dalam melindungi mereka dan bahwa responsnya terlalu lambat dan tidak memadai. Di mana Netanyahu? Teriak seorang demonstran, Eli Cohen, di luar kantor Perdana Menteri di Yerusalem. Ketika terjadi krisis, dia seharusnya berbicara kepada rakyatnya, bukan bersembunyi di balik pernyataan-pernyataan yang tidak jelas. Keluhan ini adalah cerminan dari ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap kepemimpinan Netanyahu, yang telah diguncang oleh protes massal terkait reformasi peradilan dan berbagai skandal. Bagi banyak orang, ancaman dari Iran ini hanyalah gejala lain dari apa yang mereka lihat sebagai kegagalan kepemimpinan total. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Israel Democracy Institute, IDI, menunjukkan bahwa 75% responden merasa bahwa pemerintah tidak bertindak cukup cepat atau tegas dalam menanggapi ancaman dari Iran. Jajak pendapat ini, yang dirilis pada pagi hari, semakin menambah tekanan pada Netanyahu. Publik merasa tidak ada pemimpin yang bertanggung jawab, kata Profesor Tamar Herman, seorang peneliti senior di IDI, dalam sebuah analisis yang diterbitkan di Haaretz. Mereka tidak melihat pemimpin yang bisa mereka percaya untuk melindungi mereka di saat-saat krisis. Ketakutan akan ancaman eksternal dan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan internal telah menciptakan badai yang sempurna. Reaksi publik tidak hanya terbatas pada protes dan kecaman verbal. Di media sosial, tagar seperti Safed Kotel dan Netanyahu Filet mendominasi platform-platform seperti Twitter dan Facebook. Postingan-postingan ini dipenuhi dengan cerita-cerita pribadi tentang arti tembok ratapan bagi mereka dan kemarahan mereka terhadap dugaan rencana Iran. Seorang pengguna Twitter, Yair_Aharon, menulis, "Ini bukan hanya tentang politik. Ini tentang sejarah kita, tentang leluhur kita yang berdoa di sana selama ribuan tahun. Iran ingin menghapus itu. Dan pemerintah kita hanya menonton." Komentar ini dibagikan ribuan kali, menunjukkan seberapa dalam sentimen ini meresap ke dalam kesadaran kolektif. Selain itu, kemarahan juga ditujukan kepada komunitas internasional yang dianggap tidak memberikan respons yang cukup kuat. Mengapa dunia tidak lebih marah? Tanya seorang warga yang diwawancarai oleh The Times of Israel. Jika mereka merencanakan serangan terhadap situs suci Kristen atau Muslim, seluruh dunia akan marah. Mengapa ketika itu situs Yahudi, mereka diam? Perasaan ini, bahwa Israel harus menghadapi ancaman ini sendirian, telah memperdalam rasa isolasi yang sudah ada di antara banyak warga negara. Para pemimpin komunitas Yahudi di seluruh dunia telah mengeluarkan pernyataan solidaritas dengan Israel, namun banyak yang merasa bahwa ini tidak cukup. Kami membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata, kata Rabbi David Saperstein, mantan duta besar AS untuk kebebasan beragama internasional, kepada CNN. Kami membutuhkan tindakan nyata untuk menekan Iran dan memastikan bahwa rencana mengerikan ini tidak pernah terwujud. Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan rasa urgensi yang dirasakan oleh komunitas Yahudi di seluruh dunia, yang melihat ancaman terhadap tembok ratapan sebagai ancaman terhadap mereka semua. Secara keseluruhan, reaksi publik di Israel adalah cerminan dari ketakutan yang mendalam dan kemarahan yang meluas. Berita tentang dugaan rencana Iran telah menjadi katalisator, memicu perpecahan yang sudah ada dan menciptakan gelombang sentimen yang kuat. Perasaan tidak aman di tempat yang paling mereka anggap suci, ditambah dengan ketidakpercayaan terhadap para pemimpin mereka, telah mendorong rakyat Israel ke titik kritis. Babak baru dalam sejarah bangsa ini telah dimulai, dan ketakutan serta kemarahan adalah emosi yang mendominasi panggung saat ini. Pada Rabu petang,
Ketakutan dan kemarahan yang membara di dalam hati publik Israel akhirnya meledak menjadi aksi nyata di jalanan Yerusalem. Ribuan orang Yahudi, dari segala lapisan masyarakat, mahasiswa, pensiunan, keluarga muda, dan pebisnis, membanjiri jalan-jalan utama kota dalam sebuah demonstrasi massal yang spontan namun terorganisir. Awalnya, sekelompok kecil aktivis dan mahasiswa berkumpul di luar kediaman resmi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, namun dalam waktu singkat, kerumunan itu membengkak menjadi ribuan orang, didorong oleh gelombang kemarahan yang sama yang melanda seluruh negeri. Aksi ini bukan hanya protes, melainkan sebuah pernyataan kuat yang menantang kepemimpinan Netanyahu di saat-saat krisis nasional. Menurut laporan dari Haaretz, demonstrasi dimulai sekitar pukul 17 waktu setempat, dengan para peserta yang membawa spanduk-spanduk buatan tangan dan bendera Israel. Slogan-slogan yang mereka teriakan sangat personal dan langsung, Netanyahu, turun sekarang juga, dan, lindungi tembok ratapan, bukan jabatanku. Mereka berbaris dari Rehavia, tempat kediaman Perdana Menteri berada, menuju pusat kota, dan akhirnya mengarah ke Knesset, Parlemen Israel. Pergerakan mereka sangat tertib namun penuh energi, mencerminkan tekad yang kuat. Seorang reporter dari Reuters yang berada di lokasi menggambarkan pemandangan itu sebagai lautan manusia yang bergerak dengan tujuan tunggal, menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin mereka. Saksi mata dan peserta mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap respons pemerintah. Kami mendengar tentang rencana Iran dari media, bukan dari pemimpin kami sendiri, kata Rachel Cohen, seorang guru sekolah yang membawa 3 anaknya ke demonstrasi. Mereka tidak berbicara kepada kami, mereka tidak menenangkan kami. Sebaliknya, mereka sibuk dengan skandal politik. Ini tidak bisa dimaafkan. Sentimen ini umum di kalangan para demonstran, yang merasa bahwa pemerintah telah kehilangan kontak dengan realitas di lapangan. Laporan dari The Times of Israel mengutip seorang peserta yang berteriak di megafone, Netanyahu harus turun dan melihat kondisi kota di Yerusalem. Dia harus melihat ketakutan di mata anak-anak kami. Demonstrasi ini menjadi ajang di mana berbagai faksi yang biasanya terpecah belah bersatu. Para pendukung gerakan anti-pemerintah yang telah memprotes reformasi yudisial selama berbulan-bulan bergabung dengan orang-orang yang biasanya apolitis dan bahkan beberapa pendukung Netanyahu yang kini merasa kecewa. Saya memilih Netanyahu, tetapi sekarang saya merasa dia telah gagal melindungi kita, kata David Levy, seorang pemilik toko di Yerusalem. Ancaman ini jauh lebih besar dari politik. Ini adalah tentang kelangsungan hidup kita, dan dia tidak bertindak seperti seorang pemimpin. Fokus utama dari protes ini adalah tembok ratapan. Simbolisme situs ini memberikan urgensi dan kedalaman emosional pada tuntutan mereka. Bagi para demonstran, tembok ratapan adalah representasi dari sejarah, keyakinan, dan masa depan mereka. Dugaan ancaman Iran terhadapnya bukanlah sekadar serangan militer, melainkan serangan eksistensial. Oleh karena itu, para demonstran menuntut agar Netanyahu secara pribadi dan publik membuat pernyataan tentang ancaman ini dan mengambil tindakan tegas untuk memastikan keamanan situs tersebut. Mereka merasa bahwa keamanan tembok ratapan tidak bisa hanya ditangani oleh militer, tetapi harus menjadi prioritas politik tertinggi. Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, seorang analis politik Israel, Dr. Avigail Bengal, menjelaskan bahwa demonstrasi ini adalah titik balik. Ia berpendapat bahwa protes ini berbeda dari gelombang protes sebelumnya karena isu yang mendasarinya jauh lebih personal dan emosional. Ini bukan lagi tentang legislasi atau kekuasaan, katanya. Ini tentang ketakutan dasar dan naluri untuk melindungi yang suci. Demonstrasi ini menunjukkan bahwa ikatan antara rakyat dan pemimpin mereka telah putus, dan ancaman dari luar telah mempercepat keretakan itu. Polisi Yerusalem, yang menghadapi kerumunan yang semakin membesar, dilaporkan berhati-hati dalam menangani situasi. Mereka menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan dan hanya fokus pada pengendalian lalu lintas. Juru bicara kepolisian mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat bahwa mereka menghormati hak warga negara untuk memprotes, asalkan demonstrasi tetap damai. Namun, kehadiran polisi yang ditingkatkan di seluruh kota, terutama di sekitar situs-situs penting, menambah suasana tegang yang sudah ada. Ketika malam tiba, kerumunan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bubar.
Cahaya dari kamera ponsel dan sorotan dari media berita menyinari wajah-wajah yang penuh dengan kemarahan, kekhawatiran, dan harapan. Banyak yang berjanji akan terus berdemonstrasi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Kami tidak akan berhenti sampai kami mendapatkan jawaban, kata seorang demonstran muda yang diwawancarai oleh CNN. Kami adalah tembok ratapan yang hidup, dan kami akan melindunginya dengan sekuat tenaga, bahkan jika pemimpin kami tidak mau. Pesan ini menunjukkan bahwa demonstrasi ini lebih dari sekadar protes. Itu adalah seruan untuk bertindak, sebuah perlawanan dari rakyat yang merasa bahwa mereka harus mengambil alih kendali atas nasib mereka sendiri di tengah krisis. Gerakan ini telah mengubah Yerusalem menjadi panggung pertempuran politik yang baru, dengan ribuan orang Yahudi yang menantang para pemimpin mereka untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Gelombang kemarahan yang melanda Yerusalem tidaklah tanpa arah. Di balik lautan manusia yang membanjiri jalan-jalan, terdapat tuntutan yang jelas dan tegas dari para demonstran yang ditujukan langsung kepada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Slogan utama yang terdengar di seluruh kerumunan, Netanyahu harus turun dan melihat kondisi di Yerusalem, merangkum inti dari kekecewaan mereka. Tuntutan ini bukan hanya seruan untuk pengunduran diri, melainkan juga sebuah pernyataan simbolis yang mendalam. Mereka merasa bahwa pemimpin mereka telah terputus dari kenyataan dan gagal dalam tugas paling mendasarnya, melindungi rakyatnya dari ancaman eksistensial. Menurut analisis mendalam yang diterbitkan oleh The Jerusalem Post, tuntutan para demonstran dapat dikategorikan menjadi beberapa poin utama. Pertama, adalah tuntutan langsung untuk pengunduran diri Perdana Menteri Netanyahu. Para demonstran, dari berbagai latar belakang politik, merasa bahwa Netanyahu, dengan segala pengalaman dan janjinya, telah gagal total dalam menjaga keamanan negara. Ini adalah kegagalan kepemimpinan terbesar yang pernah kami saksikan, kata seorang demonstran, Dr. Amnon Shif, seorang profesor di Universitas Ibrani Yerusalem, dalam wawancara dengan The Times of Israel. Dia telah memimpin negara ini selama bertahun-tahun, mengklaim sebagai Mr. Security, tetapi di bawah kepemimpinannya, kita menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik dari luar maupun dari dalam. Poin kedua adalah kritik tajam terhadap fokus pemerintah yang dianggap salah. Para demonstran menuduh Netanyahu dan kabinetnya terlalu asyik dengan reformasi yudisial dan manuver politik untuk mempertahankan kekuasaan, sementara mengabaikan ancaman keamanan yang mendesak. Kami berbulan-bulan berteriak bahwa demokrasi kami dalam bahaya, tetapi sekarang, keamanan fisik kami juga terancam, kata seorang mahasiswa aktivis yang diwawancarai oleh Reuters. Netanyahu sibuk mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dari penjara, bukan menyelamatkan tembok ratapan kami dari bom Iran. Pernyataan ini mencerminkan rasa frustrasi yang meluas bahwa pemerintah telah memprioritaskan kepentingan pribadi dan politik di atas kepentingan nasional. Tuntutan ketiga adalah agar pemerintah menunjukkan transparansi dan memberikan jawaban yang jelas kepada publik. Kurangnya komunikasi dari kantor Perdana Menteri mengenai dugaan rencana Iran telah menambah bahan bakar pada api kemarahan. Mengapa kami harus mengetahui tentang ancaman terhadap situs paling suci kami dari media, bukan dari Perdana Menteri? Teriak seorang demonstran, Leah Goldstein, kepada reporter Al Jazeera. Ini adalah pengkhianatan kepercayaan. Kami butuh kejujuran, bukan pernyataan singkat dan umum. Para demonstran menuntut agar Netanyahu secara langsung dan publik mengakui ancaman yang ada, menjelaskan langkah-langkah yang sedang diambil untuk mengatasinya, dan menjamin bahwa tembok ratapan akan aman. Selain itu, para demonstran juga menuntut agar pemerintah mengambil tindakan yang lebih proaktif dan tegas terhadap Iran. Banyak dari mereka percaya bahwa respons yang ada saat ini terlalu lunak. Kita tidak bisa hanya menunggu Iran menyerang, kata seorang veteran IDF yang berpartisipasi dalam demonstrasi. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa ada konsekuensi serius jika mereka berani menyentuh tembok ratapan. Tuntutan ini mencerminkan keinginan yang meluas di kalangan publik Israel untuk menghentikan ancaman di akarnya, bukan hanya menangkis serangan. Sebuah analisis dari lembaga pemikir The Institute for National Security Studies, INSS, di Tel Aviv mencatat bahwa tuntutan untuk tindakan proaktif mencerminkan pergeseran dalam sentimen publik, dari yang tadinya lebih fokus pada pertahanan menjadi lebih agresif. Tuntutan, turun dan melihat kondisi kota di Yerusalem, memiliki resonansi emosional yang kuat.
Kalimat ini bukan hanya kiasan, ini adalah seruan harfiah dari warga yang merasa bahwa pemimpin mereka telah mengisolasi diri di menara gading kekuasaan, terputus dari ketakutan dan kekhawatiran sehari-hari rakyat. Mereka ingin Netanyahu turun dari mobil anti peluru dan merasakan ketakutan yang mereka rasakan saat mengantar anak-anak mereka ke sekolah, atau saat mereka berjalan di jalan-jalan kota tua yang sekarang terasa sangat rentan. Kami ingin dia melihat mata kami dan merasakan ketakutan kami, kata seorang ibu muda, Tamar Levy, kepada CNN. Jika dia melihat apa yang kami lihat, mungkin dia akan mengerti mengapa kami sangat marah. Secara keseluruhan, tuntutan para demonstran ini mencerminkan krisis kepemimpinan yang mendalam di Israel. Mereka tidak hanya menuntut pengunduran diri Perdana Menteri, tetapi juga menuntut perubahan mendasar dalam cara pemerintah beroperasi, lebih transparan, lebih fokus pada keamanan rakyat, dan lebih responsif terhadap kekhawatiran publik. Tuntutan-tuntutan ini menunjukkan bahwa bagi banyak warga Israel, ancaman dari Iran bukanlah satu-satunya masalah, itu adalah katalis yang mempercepat pecahnya ketidakpuasan yang sudah lama ada terhadap cara negara ini dipimpin. Gerakan ini, dengan tuntutan-tuntutan yang jelas, telah menempatkan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, yang sekarang harus menghadapi tidak hanya ancaman dari luar, tetapi juga pemberontakan dari dalam negeri. Kemarahan publik di Israel, yang memuncak dalam demonstrasi besar-besaran, tidak hanya ditujukan kepada Iran, tetapi juga secara tajam mengkritik pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Bagi ribuan demonstran yang memadati jalan-jalan Yerusalem, dugaan rencana Iran untuk mengebom tembok ratapan adalah bukti nyata dari kegagalan kepemimpinan yang telah lama mereka rasakan. Netanyahu telah menjadi Mister Keamanan selama bertahun-tahun, tetapi di mana keamanannya sekarang? Teriak seorang demonstran, Dr. Moshe Karni, seorang ahli sejarah dari Tel Aviv, dalam sebuah wawancara dengan The Times of Israel. Dia sibuk dengan politik dan urusan pribadinya sementara ancaman paling suci bagi kami dibiarkan terbuka. Kritik terhadap Netanyahu dan pemerintahannya berpusat pada beberapa poin utama yang secara konsisten diangkat oleh para demonstran dan media. Yang pertama adalah tuduhan bahwa pemerintah telah salah memprioritaskan agendanya. Selama berbulan-bulan, fokus utama Netanyahu adalah pada rencana reformasi peradilan yang kontroversial, yang memicu protes massa mingguan di seluruh negeri. Para kritikus berpendapat bahwa obsesi pemerintah terhadap reformasi ini telah mengalihkan perhatian dan sumber daya dari ancaman keamanan yang mendesak. Kami memiliki ancaman dari Iran, Hizbullah, Hamas, dan sekarang ancaman langsung terhadap tembok ratapan, kata seorang analis politik, Dr. Avital Bengal, dalam sebuah siaran di Channel 13 News. Namun, pemerintah tampaknya lebih tertarik pada pertempuran politik internal daripada melindungi rakyatnya. Ini adalah kegagalan strategis. Laporan dari surat kabar Israel Ma'arif menambahkan bahwa beberapa pejabat keamanan senior, yang tidak disebutkan namanya, telah mengungkapkan kekecewaan mereka secara pribadi kepada para jurnalis. Kami telah memperingatkan para pemimpin politik tentang peningkatan aktivitas Iran di wilayah ini, tetapi kami merasa suara kami tidak didengar, kata salah satu sumber. Laporan ini menunjukkan adanya keretakan yang signifikan antara eselon politik dan keamanan, dengan para profesional keamanan merasa bahwa peringatan mereka telah diabaikan demi agenda politik. Netanyahu tidak melihat kondisi kota, dalam artian yang harfiah, kata sumber itu. Dia tidak mendengarkan intelijen yang diberikan kepadanya karena dia terlalu sibuk. Selain itu, para demonstran juga mengecam apa yang mereka sebut sebagai sikap tidak peduli pemerintah terhadap Yerusalem. Kota suci ini, yang merupakan pusat konflik dan ketegangan, seringkali menjadi korban dari apa yang dianggap sebagai pengabaian oleh pemerintah pusat. Yerusalem adalah jantung kami, tetapi pemerintah menganggapnya hanya sebagai kartu politik, kata seorang warga Yerusalem, Esther Rabin, kepada Reuters. Setiap kali ada ancaman, kami adalah yang pertama merasakannya. Dan setiap kali kami memprotes, kami merasa tidak ada yang mendengarkan kami. Perasaan diabaikan ini diperburuk oleh ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan yang kuat setelah dugaan rencana Iran terungkap. Kutipan-kutipan dari para demonstran juga menunjukkan rasa frustrasi yang mendalam terhadap ketidakmampuan Netanyahu untuk berkomunikasi secara efektif dengan publik.
Mereka merasa bahwa Netanyahu, yang dikenal karena keterampilan retorikanya, telah gagal dalam tugas paling dasarnya sebagai pemimpin, menenangkan rakyatnya di saat krisis. Dia bisa berbicara kepada kita melalui video yang direkam, tetapi dia tidak pernah datang dan berbicara langsung kepada kita, kata seorang mahasiswa, Eli Cohen, yang diwawancarai oleh The Wall Street Journal. Kami ingin dia melihat mata kami dan meyakinkan kami bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa kami aman. Tapi dia tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Kritik juga meluas ke koalisi pemerintahan Netanyahu yang dianggap terlalu ekstrim dan tidak representatif. Para kritikus berpendapat bahwa kehadiran menteri-menteri sayap kanan dan ultra-ortodoks di kabinet telah memperburuk ketegangan sosial dan mengasingkan sebagian besar masyarakat Israel yang moderat. Ini bukan lagi pemerintahan yang mewakili semua orang Israel, kata seorang aktivis perdamaian, dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera. Ini adalah pemerintahan yang terpecah, yang hanya peduli pada kelompoknya sendiri, dan itu membuat kita rentan. Surat kabar The Times of Israel menerbitkan sebuah tajuk rencana yang sangat kritis, yang berjudul, Mister Keamanan yang Hilang. Dalam editorialnya, surat kabar itu berpendapat bahwa kredibilitas Netanyahu sebagai pemimpin keamanan telah hancur. Selama bertahun-tahun, Netanyahu membangun citranya sebagai satu-satunya orang yang bisa melindungi Israel dari ancaman eksistensial, tulis editorial itu. Tetapi di saat-saat paling krusial, ketika ancaman nyata muncul, ia tampak tidak siap, tidak responsif, dan tidak peduli. Ini bukan hanya masalah politik, ini adalah masalah nasional. Para demonstran yang diwawancarai di tempat kejadian juga menyoroti ironi bahwa ancaman Iran, yang merupakan musuh utama Netanyahu, justru mempercepat tuntutan untuk pengunduran dirinya. Musuh kami di luar sana adalah Iran, tetapi musuh kami di dalam adalah ketidakpedulian dan ego pemimpin kami, kata seorang demonstran. Sentimen ini, yang semakin meluas, menunjukkan bahwa bagi banyak warga Israel, krisis ini adalah tentang lebih dari sekadar ancaman eksternal. Ini adalah tentang krisis kepercayaan dan kepemimpinan yang mendalam di dalam negeri. Dengan demikian, kritik terhadap pemerintahan Netanyahu menjadi inti dari gelombang protes ini, menunjukkan bahwa rakyat Israel tidak hanya marah pada musuh mereka, tetapi juga pada para pemimpin mereka yang dianggap telah gagal dalam tugasnya yang paling mendasar. Di tengah gelombang protes yang membanjiri jalanan Yerusalem dan tekanan media yang tak henti-hentinya, pemerintahan Israel akhirnya mengeluarkan tanggapan resmi terkait dugaan rencana Iran untuk mengebom tembok ratapan. Respons ini, yang datang terlambat menurut banyak pihak, dirancang untuk meredakan ketakutan publik sambil pada saat yang sama berupaya mempertahankan otoritas politik di tengah krisis. Pemerintah Israel telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi setiap warga negara dan setiap situs suci di negara ini, demikian bunyi pernyataan singkat yang dirilis oleh kantor Perdana Menteri. Namun, pernyataan ini, yang tidak memberikan detail spesifik atau konfirmasi langsung tentang laporan intelijen, justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sumber anonim dari kantor Perdana Menteri yang dikutip oleh Yediot Ahronot menyebutkan bahwa Netanyahu sendiri terlibat dalam diskusi intensif dengan para pejabat keamanan dan intelijen. Perdana Menteri telah memerintahkan peningkatan keamanan di seluruh Yerusalem dan di sekitar tembok ratapan. Tidak ada ancaman yang dianggap enteng, kata sumber tersebut. Laporan ini mencoba menggambarkan Netanyahu sebagai pemimpin yang proaktif, namun narasi ini bertentangan dengan persepsi publik bahwa dia telah gagal. Seorang jurnalis investigasi dari Haaretz, Amir Tibon, mencatat dalam sebuah kolomnya bahwa respons pemerintah saat ini adalah tentang manajemen krisis, bukan tentang kepemimpinan yang tegas. Mereka mencoba menenangkan publik tanpa harus mengakui adanya kegagalan yang serius. Lebih dari sekadar pernyataan publik, laporan dari The Times of Israel menyoroti bahwa di balik layar, pemerintah juga sedang melakukan manuver diplomatik. Duta Besar Israel di Washington dilaporkan telah mengadakan pertemuan darurat dengan para pejabat senior AS untuk membahas dugaan rencana Iran tersebut. Tujuannya adalah untuk mendesak AS agar memberikan tekanan lebih besar pada Teheran dan untuk mendapatkan jaminan dukungan jika Israel memutuskan untuk mengambil tindakan militer proaktif. Kami mendesak agar AS mengirimkan pesan yang tidak ambigu kepada Iran bahwa serangan terhadap situs suci akan memiliki konsekuensi yang tidak terbayangkan,
kata seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya kepada The Times of Israel. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Israel melihat ancaman ini tidak hanya sebagai masalah keamanan, tetapi juga sebagai peluang untuk menggalang dukungan internasional dan mengisolasi Iran lebih jauh. Namun, respons pemerintah ini juga mendapat kritik tajam dari para pemimpin oposisi. Yair Lapid, pemimpin oposisi dan mantan Perdana Menteri, dalam sebuah konferensi pers, mengecam keras kurangnya transparansi dari pemerintah. Di mana pernyataan yang meyakinkan dari Netanyahu? Rakyat Israel berhak tahu kebenaran. Ketidakmampuannya untuk berbicara kepada kita secara langsung di saat-saat paling menakutkan adalah tanda kegagalan kepemimpinan, kata Lapid. Ia juga menuduh Netanyahu menggunakan ancaman ini sebagai pengalih perhatian yang sinis dari masalah internal yang dihadapinya, termasuk protes massal dan skandal korupsi. Dia ingin kita takut pada Iran, sehingga kita akan melupakan bagaimana dia telah menghancurkan negara kita dari dalam, tambahnya. Respons dari pihak militer dan keamanan juga beragam. Juru bicara IDF, dalam sebuah pernyataan singkat, mengkonfirmasi bahwa mereka telah meningkatkan kesiapan di seluruh wilayah. Namun, sumber-sumber militer yang diwawancarai oleh Channel 13 News mengungkapkan kekhawatiran bahwa respons politik tidak sejalan dengan ancaman yang ada. Kami dapat meningkatkan keamanan, tetapi jika tidak ada pesan yang kuat dari tingkat politik, pesan itu tidak akan sampai kepada musuh, kata seorang perwira tinggi IDF yang tidak mau disebutkan namanya. Pemerintah perlu menunjukkan kepada Iran bahwa setiap tindakan akan berhadapan dengan konsekuensi yang serius, dan bukan hanya dengan pernyataan yang kabur. Di tengah semua ini, upaya untuk menenangkan publik melalui media juga terlihat. Juru bicara pemerintah muncul di berbagai program berita untuk meyakinkan warga bahwa ancaman itu sedang ditangani dengan serius, dan bahwa semua opsi ada di atas meja. Namun, narasi ini seringkali terasa kosong bagi para demonstran yang telah menyaksikan kurangnya tindakan nyata. Mereka mengatakan semuanya akan baik-baik saja, tetapi kami melihat betapa mereka tidak peduli pada kami, kata seorang demonstran muda kepada CNN. Jika mereka benar-benar peduli, Netanyahu sendiri akan datang ke tembok ratapan dan berdoa di sana bersama kami. Pada akhirnya, tanggapan pemerintah Israel terhadap krisis ini mencerminkan dilema yang dihadapinya. Bagaimana caranya menenangkan rakyat yang marah dan ketakutan tanpa memberikan informasi yang bisa membahayakan operasi keamanan, dan bagaimana caranya menggunakan krisis ini untuk keuntungan politik tanpa terlihat sinis. Laporan-laporan dari media dan pernyataan dari para kritikus menunjukkan bahwa sejauh ini, upaya pemerintah gagal dalam meyakinkan publik. Sebaliknya, hal itu malah memperdalam ketidakpercayaan dan mempercepat tuntutan agar para pemimpin yang bertanggung jawab atas negara diganti. Babak baru dalam krisis politik ini, yang dipicu oleh ancaman dari Iran, telah menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan kekuasaan di Israel, dan bagaimana setiap langkah yang diambil oleh pemerintah diawasi dengan ketat, baik oleh rakyat maupun oleh musuh-musuhnya. Di balik hiruk-pikuk politik dan gelombang protes, para ahli keamanan dan militer di Israel kini berada dalam keadaan siaga tinggi, menganalisis secara mendalam dugaan rencana Iran untuk mengebom tembok ratapan. Analisis dari pihak keamanan menunjukkan bahwa ancaman ini bukanlah serangan konvensional, melainkan bagian dari strategi perang asimetris Iran yang semakin canggih, yang dirancang untuk mengeksploitasi kerentanan psikologis dan simbolis Israel. Ini adalah ancaman yang sulit dicegah karena tidak datang dari tentara yang terorganisir di medan perang, kata pensiunan Mayor Jenderal Yossi Kuperwasser, mantan kepala riset di Direktorat Intelijen Militer IDF, dalam sebuah seminar tertutup di Tel Aviv yang laporannya bocor ke media Ma'arif. Iran tidak akan pernah bisa mengalahkan kita dalam perang konvensional, jadi mereka menggunakan proksi dan taktik asimetris untuk memukul kita di tempat yang paling menyakitkan. Analisis intelijen yang disebarkan secara terbatas, yang sebagian isinya dikutip oleh Haaretz, menunjukkan bahwa dugaan rencana ini memanfaatkan drone peledak kecil dan roket jarak pendek yang diluncurkan dari wilayah yang dikendalikan oleh milisi pro-Iran di Suriah atau Lebanon. Taktik ini sangat efektif karena perangkat-perangkat tersebut sulit dideteksi oleh sistem radar tradisional Israel yang dirancang untuk mengidentifikasi ancaman yang lebih besar. Drone-drone ini terbang rendah dan memiliki jejak radar yang sangat kecil,
kata seorang pejabat militer senior yang tidak disebutkan namanya dalam wawancara dengan The Times of Israel. Iron Dome sangat efektif, tetapi tidak sempurna. Selalu ada kemungkinan kebocoran, terutama ketika musuh menggunakan strategi swarming, menyerang dengan jumlah besar. Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh IDF, bagaimana cara melindungi wilayah sipil yang luas dari ancaman yang datang dari berbagai arah dan dengan berbagai metode. Namun, yang paling mengkhawatirkan bagi para analis keamanan bukanlah hanya metode serangan, melainkan targetnya. Menargetkan tembok ratapan, menurut para ahli, menunjukkan pergeseran signifikan dalam pola ancaman Iran. Ini bukan lagi tentang menyerang instalasi militer atau bahkan permukiman sipil secara acak, ujar Dr. Udi Evental, seorang peneliti senior di The Institute for National Security Studies, INSS, yang diwawancarai oleh CNN. Mereka memilih target yang memiliki nilai emosional, historis, dan spiritual yang luar biasa. Tujuannya adalah untuk menimbulkan kepanikan massal, merusak moral bangsa, dan memperdalam perpecahan internal di Israel. Serangan semacam itu akan memiliki dampak psikologis yang jauh lebih besar daripada ledakan fisik semata, yang pada gilirannya dapat memicu gelombang kekerasan dan instabilitas sosial. Analisis ini juga menyoroti tantangan diplomatik dan operasional yang dihadapi Israel. Jika rencana Iran ini terkonfirmasi, Israel harus memutuskan bagaimana cara merespons. Apakah mereka akan melancarkan serangan balasan yang besar-besaran terhadap target-target Iran di luar negeri, seperti di Suriah, yang dapat memicu perang regional yang lebih luas? Atau apakah mereka akan membatasi respons mereka, yang bisa jadi dianggap sebagai kelemahan oleh musuh-musuh mereka? Ini adalah dilema yang tidak menyenangkan, kata seorang mantan pejabat intelijen dalam sebuah tulisan opini untuk The Jerusalem Report. Respons yang terlalu lunak akan dianggap sebagai undangan untuk serangan lebih lanjut, sementara respons yang terlalu keras dapat menarik kita ke dalam konflik yang tidak diinginkan dengan Suriah atau Hizbullah, yang pada akhirnya dapat membahayakan keamanan Israel. Laporan dari The Wall Street Journal juga menunjukkan bahwa Badan Intelijen AS dan Israel telah berbagi informasi mengenai ancaman ini. Kerja sama ini penting karena Iran tidak hanya beroperasi di Timur Tengah, mereka memiliki jaringan yang luas di seluruh dunia. Kami melacak setiap jejak, dari Teheran hingga Beirut, dan ke sel-sel tidur di tempat-tempat yang tidak terduga, kata seorang pejabat intelijen AS. Analisis ini menekankan bahwa ancaman Iran adalah ancaman global dan membutuhkan respons global. Para perencana keamanan di Israel juga sedang bekerja untuk meningkatkan pertahanan di sekitar Yerusalem dan khususnya di Kota Tua. Laporan dari Yediot Ahronot menyebutkan bahwa IDF telah memasang sistem radar kecil dan detektor drone tambahan, serta meningkatkan jumlah personel keamanan yang berpatroli di area tersebut. Namun, para ahli setuju bahwa pertahanan fisik saja tidak cukup. Kita juga harus melawan ancaman ini di ranah siber dan informasi, kata seorang pakar keamanan siber yang diwawancarai oleh Reuters. Iran menggunakan media sosial untuk menyebarkan ketakutan dan disinformasi. Kita harus melawan mereka di sana juga. Pada akhirnya, analisis dari pihak keamanan menunjukkan bahwa dugaan rencana Iran ini adalah tantangan yang kompleks dan multidimensi. Ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga masalah psikologis, diplomatik, dan siber. Ancaman ini telah mengubah aturan main, kata Mayor Jenderal Cooper Wasser. Ini memaksa kita untuk berpikir di luar kotak, untuk memahami bahwa musuh kita tidak hanya ingin menghancurkan aset kita, tetapi juga ingin menghancurkan moral dan semangat kita. Dan dalam pertempuran ini, kita harus menang di kedua front. Babak baru dalam konflik ini telah menunjukkan bahwa keamanan Israel jauh lebih rapuh daripada yang dipikirkan banyak orang, dan bahwa ancaman asimetris dari Iran kini menjadi prioritas utama yang harus diatasi. Dugaan rencana Iran untuk mengebom tembok ratapan tidak hanya mengguncang Israel, tetapi juga memicu gelombang kekhawatiran dan reaksi dari komunitas internasional. Peristiwa ini, yang menargetkan sebuah situs yang memiliki makna global, memaksa negara-negara di seluruh dunia untuk mengambil posisi dan mempertimbangkan dampak potensialnya terhadap stabilitas regional dan hubungan global. Ancaman terhadap situs suci apapun adalah ancaman terhadap seluruh peradaban, kata seorang diplomat senior AS yang diwawancarai oleh CNN. Jika laporan ini benar, itu akan menjadi eskalasi yang sangat berbahaya.
Reaksi dari berbagai ibu kota dunia bervariasi, mencerminkan kerumitan hubungan mereka dengan Israel dan Iran. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, menjadi yang pertama bereaksi. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, dalam sebuah pernyataan pers yang disiarkan langsung oleh Fox News, mengutuk keras setiap ancaman terhadap situs suci dan kerentanan warga sipil. Meskipun mereka tidak secara eksplisit mengkonfirmasi laporan intelijen Israel, mereka secara implisit memberikan dukungan. Kami memantau situasi dengan sangat cermat dan berkomunikasi dengan mitra-mitra Israel kami, kata juru bicara tersebut. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan sekutu kami. Di balik layar, laporan dari The Wall Street Journal mengungkapkan bahwa para pejabat AS telah mengadakan pertemuan darurat dengan tim keamanan nasional Israel. Tujuannya adalah untuk memahami detail ancaman dan mengkoordinasikan strategi respons. Kami berupaya mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Teheran bahwa serangan seperti itu akan melanggar garis merah yang tidak dapat diterima, kata seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya. Di Eropa, responsnya lebih hati-hati. Uni Eropa, dalam sebuah pernyataan yang dirilis di Brussels, menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan. Pernyataan ini, meskipun mengutuk kekerasan secara umum, tidak secara langsung menyebut nama Iran. Hal ini mencerminkan pendekatan Eropa yang lebih berimbang, di mana mereka mencoba mempertahankan saluran diplomatik dengan Teheran, terutama dalam konteks perundingan nuklir yang terhenti. Seorang diplomat Prancis yang diwawancarai oleh Le Monde mengatakan bahwa, kami harus memverifikasi informasi ini dengan cermat. Terlalu banyak yang dipertaruhkan untuk mengambil kesimpulan yang tergesa-gesa. Sikap ini menimbulkan frustrasi di Israel, yang merasa bahwa Eropa tidak sepenuhnya mendukung mereka di saat krisis. Namun, yang paling mengkhawatirkan bagi banyak pihak adalah respons dari negara-negara di Timur Tengah. Sebagian besar negara-negara Teluk, yang memiliki hubungan tegang dengan Iran dan sebagian di antaranya telah menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords, memberikan respons yang sangat hati-hati. Arab Saudi, dalam sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negerinya, menekankan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan, tanpa secara langsung menyebut nama Iran. Namun, di media sosial, banyak akun yang berafiliasi dengan pemerintah Saudi secara tidak langsung mengkritik Iran. Al Arabiya, saluran berita yang berbasis di Dubai, secara ekstensif meliput dugaan rencana Iran, menggambarkan Teheran sebagai kekuatan destabilisasi di kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun para pemimpin politik berhati-hati, narasi anti-Iran sedang diperkuat di tingkat media. Di sisi lain, negara-negara yang bersekutu dengan Iran, seperti Suriah dan Hizbullah di Lebanon, secara tegas membantah laporan tersebut sebagai propaganda Zionis, dan upaya putus asa untuk membenarkan agresi lebih lanjut. Juru bicara Hizbullah, dalam sebuah siaran yang disiarkan oleh stasiun televisi Al-Manar, mengatakan bahwa rezim Zionis menciptakan kebohongan ini untuk mengalihkan perhatian dari masalah internalnya dan membenarkan serangan terhadap Iran. Narasi ini, yang berulang kali muncul di media yang dikendalikan oleh Iran, menunjukkan adanya perang informasi yang paralel dengan ancaman fisik yang sedang terjadi. PBB juga mengeluarkan pernyataan dari juru bicara Sekretaris Jenderal, yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan situs-situs suci bagi semua agama, dan menyerukan penyelidikan menyeluruh terhadap laporan tersebut. Namun, peran PBB dalam situasi ini terbatas, karena setiap resolusi yang dapat mengutuk Iran kemungkinan besar akan diveto oleh negara-negara yang bersekutu dengan Teheran. PBB adalah tempat untuk berbicara, bukan untuk bertindak, kata seorang pakar PBB yang diwawancarai oleh The Guardian. Dan dalam situasi seperti ini, tindakanlah yang paling dibutuhkan. Dugaan rencana ini telah menempatkan semua pemain utama di panggung global dalam posisi yang sulit. Bagi AS, ini adalah ujian untuk komitmen mereka terhadap keamanan Israel. Bagi Eropa, ini adalah tantangan bagi pendekatan diplomatik mereka. Dan bagi negara-negara Arab, ini adalah dilema antara aliansi baru dengan Israel dan ketakutan akan pembalasan dari Iran. Dalam semua ini, tembok ratapan telah menjadi lebih dari sekadar situs suci, itu telah menjadi simbol geopolitik yang sensitif,
yang keberadaannya telah menjadi pusat dari konfrontasi internasional yang semakin meningkat. Babak baru dalam konflik ini telah menunjukkan bahwa keamanan suatu tempat suci tidak lagi hanya menjadi urusan lokal, melainkan masalah yang melibatkan seluruh dunia. Dugaan rencana Iran untuk mengebom tembok ratapan telah menjadi katalis yang mempercepat dan memperdalam krisis sosial dan politik yang sudah ada di Israel. Peristiwa ini tidak hanya memicu kemarahan publik terhadap ancaman eksternal, tetapi juga mengungkap keretakan internal yang signifikan, menempatkan masa depan Israel di persimpangan jalan. Ini adalah momen yang sangat berbahaya bagi Israel, kata Profesor Gideon Rahat, seorang ilmuwan politik dari Universitas Ibrani Yerusalem, dalam sebuah wawancara dengan Haaretz. Ancaman dari luar dan perpecahan di dalam negeri saling menguatkan, menciptakan badai yang sempurna. Peristiwa ini bisa menjadi awal dari keruntuhan politik atau, ironisnya, bisa juga menjadi peluang untuk persatuan baru. Dampak politik langsung dari peristiwa ini sudah terlihat. Gelombang protes besar-besaran di Yerusalem, yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, telah menempatkan tekanan yang luar biasa pada koalisi pemerintahannya. Koalisi yang sudah rapuh, yang telah berjuang untuk mempertahankan diri di tengah protes reformasi peradilan, kini menghadapi tantangan baru. Ancaman dari Iran telah memberikan para pemimpin oposisi amunisi yang mereka butuhkan, kata seorang analis politik, Dr. David M. Weinberg, dalam sebuah tulisan opini untuk The Jerusalem Post. Mereka dapat menuduh Netanyahu sebagai pemimpin yang tidak kompeten, yang gagal melindungi rakyatnya. Ini bukan lagi soal politik sayap kanan atau sayap kiri, ini adalah tentang keamanan nasional. Laporan dari The Times of Israel menyebutkan bahwa beberapa anggota koalisi Netanyahu, terutama dari partai-partai moderat, mulai menyatakan kekhawatiran mereka secara pribadi. Mereka takut bahwa krisis ini akan memicu pemilihan umum baru, yang kemungkinan besar akan merugikan mereka. Banyak dari mereka merasa terpojok, kata seorang sumber politik yang dekat dengan koalisi. Mereka harus memilih antara mendukung Netanyahu, yang sekarang dianggap rentan, atau meninggalkannya untuk menyelamatkan karir politik mereka. Dilema ini menciptakan ketidakstabilan yang signifikan, dan spekulasi tentang jatuhnya pemerintahan Netanyahu semakin menguat. Selain itu, dugaan rencana Iran juga telah memperdalam perpecahan sosial di Israel. Laporan dari Yediot Ahronot menyoroti bahwa komunitas Yahudi ultra-ortodoks, yang secara tradisional kurang terlibat dalam politik sekuler, sekarang juga merasa terancam. Bagi mereka, tembok ratapan adalah pusat iman mereka, kata seorang rabi terkemuka yang diwawancarai oleh surat kabar tersebut. Serangan terhadapnya adalah serangan terhadap iman. Ini telah mendorong mereka untuk bergabung dalam protes dan menuntut tindakan, sebuah hal yang jarang mereka lakukan. Namun, di sisi lain, beberapa komunitas Arab Israel mengkhawatirkan bahwa krisis ini akan digunakan sebagai alasan untuk meningkatkan agresi terhadap Iran dan milisi proksi, yang dapat membahayakan stabilitas regional secara keseluruhan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa bahkan dalam menghadapi ancaman bersama, masyarakat Israel tetap terbagi. Dampak ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Laporan dari Bank of Israel menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik yang terus-menerus dan ancaman keamanan yang meningkat telah berdampak negatif pada investasi asing dan nilai tukar mata uang. Investor tidak suka ketidakpastian, kata seorang ekonom senior yang dikutip oleh Reuters. Dugaan ancaman terhadap situs suci dan protes yang sedang berlangsung mengirimkan sinyal yang sangat buruk kepada dunia. Kekhawatiran ini menambah lapisan lain pada krisis yang sudah kompleks, dan banyak warga Israel yang khawatir bahwa mereka akan membayar harga ekonomi untuk kegagalan politik. Namun, beberapa analis juga melihat potensi dampak positif dari peristiwa ini. Ancaman dari Iran dapat menjadi wake-up call yang dibutuhkan Israel, kata Profesor Rahat. Ini bisa memaksa semua faksi untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan bersatu menghadapi musuh bersama. Ada harapan di antara beberapa kalangan bahwa krisis ini bisa mengarah pada pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang lebih luas dan stabil, yang dapat mengatasi tantangan keamanan dan politik dengan lebih efektif. Laporan dari Jerusalem Post mencatat bahwa beberapa negosiasi di balik layar sedang berlangsung antara pemimpin oposisi dan anggota koalisi yang moderat untuk menjajaki kemungkinan ini. Secara keseluruhan,
Dugaan rencana Iran untuk menyerang tembok ratapan telah menjadi lebih dari sekadar berita keamanan. Itu adalah cermin yang memantulkan kondisi Israel saat ini, sebuah negara yang kuat secara militer, tetapi rapuh secara politik dan sosial. Dampak dari peristiwa ini akan terasa selama bertahun-tahun, baik dalam bentuk perubahan dalam dinamika politik, pergeseran dalam sentimen publik, atau bahkan dalam bentuk perubahan fundamental dalam cara Israel melihat dirinya sendiri di dunia. Babak baru dalam sejarah Israel telah dimulai, dan ketidakpastian adalah satu-satunya hal yang pasti di masa depan.